Orang hari ini sudah tahu berbagai macam ragam dosa. Sudah tahu Pak, sudah banyak yang tahu tentang apa dosa zina, dosa riba. Nyan dosa gampung, mesti contoh ya pegot gade belang. Apa istilah kedanya Pak? Gala belang. Itu riba. Ribanya di mana? Gala itu sebenarnya salah satu fikih muamalah yang baik, menolong orang Pak. Gala itu sebenarnya baik, itu kan menolong orang. Orang kasih jaminan sawah, lalu kita pinjamkan uang, itu termasuk salah satu muamalah yang mubah, dibolehkan dalam Islam. Yang ribanya di mana? Ini karena dia terjadi sifat pinjam meminjam. Jaminan sawah, saya pinjam uang atau berhutang uang 10 juta, berarti telah terjadi akad al-qarat atau qirat, yaitu pinjam meminjam atau hutang piutang. Nah, kemudian ini hal yang biasa, dibolehkan, bahkan berpahala, itu menolong orang. Jadi orang kesulitan, doh hana lepeng yang na cuma belang na tolong nyempat belang ke jaminan, ke borok nyempat belang, ini sawah untuk boroknya, ya, obligasinya. Lalu ketika sudah menolong, terjadilah akad pinjam meminjam. Yang terjadi di kampung-kampung kita iaitu mengambil manfaat daripada akad ini. Bagaimana cara mengambil manfaat? Sawahnya diolah oleh orang yang meminjamkan uang. Sudah 10 kali panen, diambil hasil dari sawah itu oleh orang yang meminjamkan uang. 10 kali panen sudah melebihi daripada jumlah hutang yang seharusnya dibayar. Rasulullah berkata, kullu qardin jarra fiha manfa'ah fahuwa wajhun min wujuhir riba. Semua kirat, transaksi kirat, pinjam meminjam, utang piutang, lalu mengambil manfaat dari urusan itu, fahuwa wajhun min wujuhir riba, dia telah jatuh ke dalam dunia riba. Intinya, ternyata kita melakukan praktek ini di tempat-tempat kita dalam keadaan orang hari ini sudah banyak tahu. Nya rata-rata kagak depa je nyan bakbutnya nariba dalamnya dosa, ya. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun bersepakat tidak bersepakat tetap dosa, baik ada izin atau tidak ada izin tetap dosa. Misal pemilik sawah mengatakan hanapa nak olah haju sawahnya necok laba kerana, tetap dosa karena dianggap tetap mengambil manfaat dari pinjam meminjam. Orang yang saleh dan berilmu, seharusnya apa yang dia lakukan? Dia tolong orang ini agar sanggup bayar hutang. Caranya bagaimana? Dia memberi izin sawah itu, baik, sawah sementara milik saya, nyo lonjuk ke kata, ya, olahlah sawah ini, olahlah, nanti setelah panen bayarlah hutang dengan hasil panen tersebut kepada saya. Ini orang ini 2 kali lipat pahala, menolong orang lalu menolong untuk bisa membebaskan hutangnya. Tapi hari ini tidak terjadi. Menyogolom dibayar 10 juta itu, kalau belum ditebus 10 juta itu, tetap sawah nggak boleh ambil. Ada yang sudah 20 tahun dia olah sawah, Pak. Na'udzubillah, orang ini hidup dalam dunia riba. Dan itu adalah dosa-dosa besar yang terjadi. Sayangnya kadang-kadang orang ipekeke, ya. Jadi ulo-ulo, kalau kita kasih tahu, sudah pernah Pak, ada orang berapa kali berhadapan dengan saya kasih nasihat, nyaw riba Pak, tidak boleh dilanjutkan, kembalikan uang dari hasil sawah ini agar dia bisa bayar hutang, lepaskan hutangnya, maka Bapak surga berdasarkan ayat-ayat Allah. Oh hanjut menyogolam teboh hang kubi, kata dia. Dempa je nak begah menyogolam teboh hang kubi. Memang ini apa istilahnya, kenapa bisa terjadi begitu Pak? Hati menghitam, susah mendapatkan kebaikan. Makanya Nabi menyambung, kalau orang sudah menghitam sekali hatinya, terlalu berulang-ulang melakukan dosa, setelah dia tahu itu dosa, wa huwa ar-ran allazi zakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nabi mengatakan, kalau hati sudah terlalu menghitam, terjadilah ran. Ran itu tidak bisa lagi mendapatkan hidayah, terlalu jauhnya hati jatuh ke dalam dosa.